Oke, hari ini gue mau unboxing sesuatu yang kalian udah tahu nih sama teman-teman gue kecil ini, teman-teman cilik. Ayo guys. Emang your name is gue. Hai, saya Aryo Pratomo @Gario. Kalian menyaksikan hari ini saya mau membuka box. Ini adalah Nintendo Switch 2. Langsung aja kita unboxing ya. Nintendo Switch 2 ini adalah Switch kedua yang mungkin dirilisnya kayak 8 tahun lalu sejak yang pertama kali dirilis. Ini Nintendo Switch yang pertama. Ini Nintendo Switch yang OLED dan ini adalah Switch 2 yang baru saja dirilis. Gue dapatnya dari teman gue nitip dari Australia dan ini harganya di sekitar ya gue tulis aja di bawah biar ini dua nggak denger. Oke, siapa yang mau unboxing? Bapak. Aku juga. Ini kan punya bapak. Tapi aku juga mau. Bukan punya kamu. Ballerina Cappuccino. Oke, ini adalah versi Mario-nya. Ya, ada versi yang tidak ada gamenya, tapi ini yang ada gamenya, ada Mario Kart-nya. Oke? Are you gonna play? Oke. Nah. Ooh. Wow. I want size. Kita ASMR aja. You wanna compare the size? Wow. Wow. Coba with the OLED. Wow. Itu ASMR. You know, karena bapak matanya kurang baik, jadi bapak butuh yang layarnya lebih besar. Oke, bedanya sekarang ini tidak ngeklik, lebih ke menggunakan magnet. Magnet. Lebih gampang aja. That's satisfying. Enak banget nih, gede, jauh lebih gede daripada sebelumnya. Tapi sebelum kita nyalain, kita buka dulu dalamnya dapat apa. Oh, there's a thing. Ooh, we got this. Kabel HDMI sama biar nggak kelempar dari tangan ya buat Joy-Con-nya. Di sini kita punya kita dapat satu stick untuk menggabungkan dua stick. Charger versi Australia ini. This is called the charger. That's not only the charger, but that connects to the TV. Jadi ini ada redeem download code, ini bisa dilihat nih. Ada download code-nya. This is the bundle pack version. Okay. And this is the USB-C cable. Ini USB-C. Ini adalah controllernya. Biar nggak kelempar-lempar. Kita coba yuk, pasang yuk. I wanna use it. Coba pasang. Kalian bisa nggak pasang masing-masing? Yeah. Oke, kita coba nyalain. This is the ASMR sound. Wow. Ya udah Australia aja, kita nyalain internetnya. Oke, ini udah connect. That's middle finger. Indonesian. Oh, Bangka Jakarta. Not the wrong one. Not funny. Downloading update data. See you later. It's 10 minutes. What do we do in 10 minutes? Oke, tadi udah download dan update. Jadi dia butuh update firmware-nya dulu, terus kita sekarang sign in to Nintendo account. By the way, tadi gue coba pakai micro SD card harus yang express version. Jadi saat ini belum punya, kita tanpa micro SD card dulu. Nah, you can sign in with a QR code atau another method aja deh. Oh, I have to connect AC adapter. Where's the AC? Move console close together. Coba, Dek. Oke, this is transferring. Anak-anak sampai bosen untuk mindahin sistem transfer dari Nintendo yang lama ke yang baru. Udah, coba gini doang, muter doang. Nggak ada progress bar, nggak ada apa-apa. Aku nggak tahu ini berapa lama. Video ini lanjut kalau ini udah selesai. Oke, it took me a night. Semalaman kemarin. Akhirnya kita ngambil keputusan untuk migrasi dari Switch sebelumnya ke Switch 2. Data barunya. Karena susah banget lewat wireless. Entah itu internet gue, entah itu apa. Tapi it's so hard. Jadi gue set sebagai
device baru tapi dengan akun yang sama. Nah, ini masih menggunakan akun gue yang udah gue pakai di Switch 1 kemarin. Ini pakai Switch 2. Gue menemukan beberapa hal jadinya nih. Pertama, ternyata untuk masuk ke eShop itu penting untuk memperhatikan region. Regionnya ada dua hal di sini. Region device-nya itu sendiri yang bisa di-set langsung di device-nya, sama region ID. Itu lo harus ke web accounts.nintendo.com untuk masuk login ke akun lo, terus ubah ID-nya jadi ID yang ada shop-nya. Ada yang rekomen untuk di Australia, ada yang rekomen di US, dan ada juga rekomen di HK. HK tuh katanya lebih murah, tapi dengan keadaan bahwa shopnya berubah jadi bahasa sana. Hong Kong, Taiwan. Terus kedua, gue harus ubah ke Australia karena gue beli produknya ini di Australia dan gue akan mendapatkan Mario-nya harus download dengan code yang shop Australia. Sedangkan paling rame digunakan adalah shop US. Aduh, pokoknya itu ribet banget. Jadi ID Indonesia harus diubah ke either Australia, Amerika, or Hong Kong. Hong Kong tuh katanya lebih murah sedikit. Speaking of murah, dan gue menemukan banyak hal yang ternyata mahal. Jauh lebih mahal, bukan cuma harga device-nya, tapi juga ada membership untuk kalau misalnya lo harus main secara online dan chatting. Terus ada upgrade untuk beberapa game yang udah lo punya di Switch 1. Untuk main di Switch 2, itu ada upgrade fee-nya. Contoh $10 atau $15, contoh di Zelda. Nah, ada beberapa yang gratis juga. Dan harga gamenya sendiri, karena ini layar lebih besar, prosesor lebih bagus, harga game sendiri ada yang sampai $120. Dan ini kita ngomongin satu game, Cyberpunk. Dan ada yang $100, ada yang 90, ada yang 80. That's a lot for an online game. Udah sekelas harganya PS5 kayaknya. Plus terakhir, micro SD card-nya harus yang express. Nah, itu harganya juga beda lagi. So, artinya kalau lo, bagi gue ini ya, kalau lo upgrade dari Switch 1 ke Switch 2, itu kayak pindah rumah dari rumah yang kecil di daerah biasa aja ke rumah yang besar di daerah premium. Artinya, gaya hidupnya juga naik. Sesudah gue download, masukin redeem code-nya untuk Mario Kart. Aira udah mainin, kita bertiga udah mainin semalam. Adik kalah terus. Adik kalah terus. Aira gimana? What do you think about Mario Kart? Beda nggak sama yang pertama? It's funner. Funner, why? It has like more features and stuff, more characters. It has more features, more characters. Nah, ini beberapa juga ada game yang kita download secara gratis. Salah satunya mungkin karena kita udah punya di sebelumnya. Tapi ada game kayak Street Fighter itu demo. Terus juga kita download Fall Guys, itu gratis. Secara device-nya ini belum ada third party-nya. Dock-nya itu gede banget nih. Dock-nya gede. Dan power support-nya juga beda. Gue nggak bisa pakai power support yang kabel USB-C atau adapternya dari Switch 1. HDMI-nya masih sama, tapi ini lebih gede, lebih tebal. Karena secara ukuran Switch-nya juga lebih besar. Stick masih sama, rasanya masih lebih besar. Gue suka di bagian mouse-nya ini. Jadi mengubah stick-nya ini jadi mouse. Selain itu, gue jujur lebih suka ngelihatnya karena layarnya besar. Dan juga comparisonnya jauh banget ya. Itu yang pertama banget, bukan yang OLED. Terus juga ini lebih besar dan lepas ininya lebih gampang dengan switch-nya ini ditarik, diklik, lepas. Terus juga tambahannya stand-nya itu lebih menyeluruh dibanding yang switch awal banget. Ini cuma di sebelah sini. Tapi yang kedua full ya, kanan kiri. Micro SD card ada di bawah sini. Dia masih USB-C. Dan dia ngecharge-nya di atas sini, USB-C kalau lagi sambil main bisa dari atas, ada 3.5 mm jack, dan game card-nya ada di atas sini juga. Volume button dan power button ada di sini. Jadi kalau lo main, begini deh. Wanna play again? Yeah. Oke. So, Switch ini dibeli dengan harga, udah gue tulis di bawah tadi, di Australia, di Indonesia juga udah ada. Tapi itu rekomendasi gue. Kalau misalnya lo mau beli, ingat untuk mengubah lifestyle. Untuk siap-siap naik. Apakah udah ada game yang worth it? Gue belum bisa rekomen karena masih coba-coba. Saat ini Mario Kart-nya lebih panjang ceritanya, lebih bagus grafiknya, lebih banyak challenge-nya. Selain itu, I'll let you know. On my stories mungkin. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Terima kasih telah magabut. Bye now. Be nice.